Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana, apa kabar semua? Sehat? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah ya. Oke, walaupun kita pakai Zoom meeting, mudah-mudahan tetap semangat ya. Oke, kita mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Oke, hari ini kita akan membahas tentang bahasan usaha dan energi. Kemarin sudah baca modulnya? Belum, Bu. Waduh, belum. Mudah-mudahan ada yang sudah baca ya, jadi tinggal nerusin aja, Ibu. Oke, nanti kita review lagi deh ya. Oke, kita coba share screen. Mohon bantuannya, apakah di sana sudah terlihat dengan jelas gambarnya? Sudah, Bu. Sudah, suara Ibu terdengar dengan baik? Baik, Bu. Baik ya. Oke, kita mulai ya, usaha dan energi. Sebelum kita bahas tentang usahanya, kita bahas tentang energinya dulu ya. Oke, di sini. Nah, apa sih itu energi ya? Energi. Setiap hari kita, oke Ibu admit dulu. Oke ya, bismillah. Energi, jadi secara sederhana, energi dapat diartikan sebagai kemampuan suatu benda untuk melakukan usaha ya. Jadi energi itu seperti itu. Ada energi apa aja yang kalian ketahui? Panas. Energi panas, energi apa lagi? Kinetik. Energi kinetik ya. Potensial. Energi potensial. Energi mekanik. Ya, energi mekanik. Ada lagi? Potensial gravitasi. Ya, energi potensial gravitasi itu yang berkaitan dengan ini ya, dengan gerak ya. Ada energi apa? Listrik, ada energi cahaya, ada energi nuklir ya, banyak ya. Nah, cuman di sini yang kita akan bahas di bab ini adalah energi yang berkaitan dengan gerak ya, yang berkaitan dengan gerak. Oke, kemudian suatu benda dikatakan memiliki energi ketika benda tersebut mampu menghasilkan gaya yang dapat melakukan kerja ya. Yuk kita bahas lebih lanjut ya. Oke, kita pindah slide. Nah, di sini energi yang berkaitan dengan gerak itu apa aja? Yang pertama adalah energi kinetik ya, energi kinetik. Coba Ibu perbesar dulu. Kemudian ada energi potensial, ini juga berkaitan dengan gerak, ada energi mekanik. Nah, pada saat orang mau memaku ya, ini sedang bawa bawa palu ya. Dia memiliki energi potensial gravitasi ya. Nah, kemudian pada saat palunya sudah digerakkan, palu punya kecepatan, nah palu memiliki energi kinetik ya. Gabungan dari energi potensial dan energi kinetik adalah energi mekanik. Pada saat seorang pemanah ya mau memanah, dia menarik busur panahnya. Pada saat dia menarik busur panah ada energi potensial ya, energi potensial. Nah, pada saat panah dilepaskan, panah memiliki kecepatan, maka panah memiliki energi kinetik ya, seperti itu. Oke, ini mungkin tidak terlalu susah karena waktu dulu di SMP juga kalian sudah belajar tentang usaha dan energi ya. Sudah ya di SMP ya. Sudah, Bu. Oke, kita pindah ke sini ya. Tadi ada energi potensial. Nah, di sini yang kita bahas energi potensial gravitasi. Jadi energi potensial gravitasi itu adalah perkalian antara massa, percepatan gravitasi dengan ketinggian. Jadi semakin tinggi sebuah kedudukan sebuah benda terhadap bumi ya, maka energi potensial gravitasinya akan makin
makin besar. Jadi kalau energi potensial gravitasi dipengaruhinya oleh apa aja nih? Oleh yang pertama masanya ya, massa bendanya, kemudian percepatan gravitasinya, kemudian ketinggiannya. Di sini massa dalam satuan kilogram, kemudian percepatan gravitasi dalam satuan Newton per kilogram, atau ini setara dengan meter per sekon kuadrat ya. Jadi ini sama aja sih dengan jadi satuannya sama aja dengan meter per sekon kuadrat. Atau kalau kita suka bilang ini sama dengan berapa nih? Mendekati 10 ya, 10 meter per sekon kuadrat. Kemudian tadi H-nya itu ketinggian dalam satuan meter. Kemudian untuk energi kinetik ini adalah energi yang dimiliki sebuah benda pada saat dia bergerak ya, pada saat punya kecepatan. Jadi semakin besar kecepatan sebuah benda, maka energi kinetiknya akan makin besar ya. Nah, energi kinetik itu adalah setengah M dikalikan V kuadrat. Itu udah terkenal banget ya, setengah M V kuadrat, dengan M-nya adalah massa, satuannya kilogram, dan V-nya adalah kecepatan, satuannya meter per sekon. Nah, energi kinetik satuannya dalam satuan joule. Jadi sama dengan energi potensial juga sama ya, satuannya joule. Oke, sampai sini oke ya, aman ya. Nah, oke kita lihat nih sekarang yang ini. Nah, di sini ada dua buah gambar ya. Kita lihat gambar yang sebelah kiri dulu. Di sini ada pemain ski dengan baju warna merah, di sini baju warna biru. Kira-kira yang energi potensial gravitasinya lebih besar tuh yang mana? Yang pakai baju biru. Yang baju biru, kenapa yang biru lebih besar energi potensialnya? Karena lebih jauh dari... Oke, lebih jauh dari? Baju merah. Nah, lebih jauh dari mana? Dari, oh di sini apa namanya? Lebih jauh dari sini ya, jadi lebih tinggi gitu ya, lebih tinggi nih. Kita lihat dari apa? Dari landasannya yang di bawah sini, maka yang biru itu memiliki energi potensial gravitasi lebih besar karena ketinggian terhadap tanah itu lebih besar ya. Oke, kalau kita lihat di sini ya, dia ketinggian terhadap tanahnya nih misalnya yang ini ya. Tapi kalau yang merah di sini dia ketinggiannya nih sebesar ini ya, bawahnya sama ya. Di sini ada kita bilang aja di sini H1, kemudian yang ini H2 ya. Karena H2-nya lebih besar daripada H1 ya. H2 lebih besar daripada H1, sedangkan kita tahu bahwa energi apa tadi? Energi potensial gravitasi itu kan sama dengan ya, energi potensial gravitasi itu sama dengan M dikalikan G dikalikan H gitu ya. Karena hanya lebih besar ya pasti yang biru energi potensial gravitasinya lebih besar gitu ya. Nah, di sini yang 500 Newton ini ya menandakan beratnya ya. Jadi kalau dia punya berat yang sama nih, jadi dua orang yang biru sama yang merah ini beratnya sama. Cuman ketinggian terhadap tanahnya tuh beda ya. Jadi M-nya di sini sama, yang bedanya adalah H-nya. Jadi yang H-nya lebih besar, pasti energi potensialnya lebih besar juga gitu ya. Nah, sekarang kalau yang sebelah kanan ya. Sebelah kanan ada orang apa namanya? Bajunya biru, beratnya ini 600 Newton. Kalau beratnya 600 Newton pasti massanya juga besar ya. Kalau G-nya 10 meter per sekon kuadrat, kira-kira massa orang ini berapa? 60. Ya, massa orang ini M hijau ya, ini 60 kilogram. Kalau yang merah jadi berapa nih? Massa orang yang berbaju merah MM. 50 kilogram. Ya, 50 kilogram ya. Nah, jadi kalau yang ini kita bilang aja ini M merah R gitu ya, misalnya berapa nih 50 kilogram. Nah, sekarang ketinggiannya sama ya. Jadi ketinggiannya sama, yang hijau dengan yang merah ketinggian terhadap landasan yang bawahnya itu sama. Yang beda adalah massanya. Jadi otomatis yang lebih besar energi potensialnya adalah yang hijau.
hijau gitu ya. Oke, yang ini aman ya, energi potensial gravitasi ya, aman. Oke, kita nggak ada yang nyamut, Ibu. Oh, ya udah aman. Nah, energi potensial ya, jadi energi itu bisa berubah bentuk dari satu bentuk ke bentuk yang lain ya. Nah, di sini misalnya seorang anak sedang memegang sebuah bola. Nah, pada saat bola dipegang oleh anak ini ya, jadi pada saat pada saat dipegang itu, maaf ya. Nah, pada saat dipegang oleh anaknya dia bola ini memiliki energi potensial gravitasi ya, karena punya ketinggian terhadap lantai ini. Tapi kalau kok nggak bisa dihapus ya, bentar. Pada saat bolanya dijatuhkan, energi potensial ini berubah menjadi energi kinetik. Jadi bertransformasi, berubah jadi energi kinetik. Semakin ke bawah ya bolanya, maka kecepatannya makin cepat. Makin cepat ya. Energi potensial gravitasinya makin kecil atau besar? Kecil. Kecil ya, betul. Energi kinetiknya makin besar. Energi kinetiknya makin besar ya, betul ya. Nah, oke, jadi energi itu kayak gitu ya. Jadi bisa berubah. Oke, kita pindah ke slide yang ini ya. Ada yang suka main ayunan waktu kecil? Sekarang juga mungkin masih? Ada ya. Nah, kita lihat posisinya di A, B, dan C ya. Nah, di A, B, C, kira-kira mana yang kecepatannya paling tinggi? Di A, di B, atau di C? Di A. Di A, kira-kira di A. Nah, coba ya kalian rasa-rasain ya. Nah, pada saat berada di atas, biasanya ini pas mulai diayun ya, mulai diayun tuh yang di atas. Nah, di atas di sini itu kan dorongin gitu ya, didorongin. Kemudian pada saat berada dari A ke B kemudian ke C ya, dari A ke B kemudian ke C. Nah, di C ini kan posisinya mau balik lagi ya nggak? Mau balik lagi kan? Nah, mau balik lagi. Jadi kalau mau balik lagi kira-kira kecepatannya melambat atau tambah cepat? Melambat gitu ya, melambat 0, kemudian kecepatannya akhirnya balik lagi gitu kan. Jadi kira-kira yang paling cepat tuh di mana? Di A. Nah, ini jangan kalian mikirin pada saat lagi mulai didorong ya, tapi ini sudah berayun, sudah berayun. Di mana? Di B, betul ya. Ini ada intinya ya. Ada clue-nya di sebelah kanan. Jadi energi kinetik paling besar itu adanya di posisi B. Di sini kecepatannya maksimum nih di B ya, dia masih gerak kan. Tapi pada saat di C atau di A, nah pada saat di B ke A itu kan melambat, kemudian kecepatannya 0, kemudian dia balik lagi ya, balik lagi. Jadi pada saat kita bermain ayunan sebetulnya terjadi terus-menerus perubahan bentuk energi dari energi potensial menjadi energi kinetik ya, kinetik ke potensial ke kinetik. Jadi di sini energi potensial, ini seluruhnya energi potensial nih. Kenapa? Karena di posisi ini kecepatannya sama dengan 0, dia lagi mau balik arah ya. Jadi kalau mau balik arah dia kecepatannya harus 0 dulu. Kalau nggak 0, apa yang terjadi dia terus ke sana gitu ya. Kalau nggak 0 nanti bisa bolak-balik sini ya, bahaya ya. Jadi harus 0 dulu kecepatannya. Di sini kecepatannya 0, kalau kecepatannya 0, otomatis energi kinetiknya sama dengan, kalau kecepatannya 0, energi kinetiknya sama dengan berapa? 0. 0, ya betul ya. Jadi sekali lagi energi kinetik itu ya, energi kinetik itu sama dengan setengah mv kuadrat ya. Kalau energi potensial itu potensial gravitasi itu sama dengan m dikalikan g dikalikan h gitu. Pada saat di B, kita lihat di B ini kita akan anggap bahwa di sebelah sini ya, di sebelah sini tuh sebagai
landasan awalnya ya. Jadi H mula-mulanya itu di sini. Jadi kalau di B di sini energi potensialnya sama dengan 0. Kenapa? Karena H-nya sama dengan 0 gitu ya. Jadi di sini hanya punya energi apa? Energi kinetik saja. Pada saat ke C, nah punya lagi nih ketinggian terhadap landasan. Jadi di sini energi potensialnya ada, tapi energi kinetiknya sama dengan 0. Gitu ya. Oke, sampai sini oke? Paham? Paham. Paham ya? Oke, mantap, mantap. Oke, kalau gitu kita pindah slide. Nah, sekarang salah satu bentuk energi potensial lagi selain energi potensial gravitasi adalah energi potensial pegas. Kalau kita punya pegas yang kita kompres ya, kita tekan, maka ada energi potensial pegas nih. Dia bakalan apa namanya? Kalau kita tekan, kita perlu tenaga kan ya, perlu gaya gitu ya. Nah, kemudian kalau kita lepas, nanti dia kan pasti pengen lepas nih. Pada saat kita tarik, ya pegasnya kita tarik, maka si pegas itu akan ingin kembali ke keadaan semulanya. Ya, jadi inilah yang disebut dengan energi potensial pegas. Nah, seberapa besar sih energi potensial pegas? Ya, jadi kalau pegas itu dalam keadaan biasa ya, tidak ditarik atau tidak ditekan, maka di sini misalnya panjang pegas itu sepanjang ini ya. Tapi kalau ditarik dengan sejauh X gitu ya, sejauh X, maka energi potensial pegasnya itu akan sama dengan 1/2 kx kuadrat, dengan K itu adalah konstanta konstanta yang dimiliki oleh pegas ya. Kemudian X itu apa? X itu adalah seberapa jauh sih pegas itu meregang. Jadi pertambahan panjang pegas. Semakin besar pertambahan panjang pegasnya, maka energi potensial pegasnya akan semakin besar gitu ya. Oke, itu ada energi potensial pegas. Nah, sekarang kita ke energi mekanik. Tadi kan sudah disinggung ya. Jadi energi itu yang berkaitan dengan gerak itu adalah energi kinetik, energi potensial, dan energi mekanik. Nah, energi mekanik adalah penjumlahan dari energi kinetik dan energi potensial. Jadi kalau energi mekanik ya udah kita gabungin aja gitu ya. Energi kinetik tambah energi potensial. Semuanya dalam satuan joule ya. Nah, tadi sudah kita bahas tentang energi, sekarang kita bahas tentang usaha ya. Kalau dalam sehari-hari kita sering dengar ya, usaha dong gitu ya, usaha. Nah, usaha dalam fisika itu apa sih ya? Usaha dalam fisika dapat diartikan sebagai di sini gaya yang dilakukan untuk memindahkan benda sejauh perpindahannya. Ya bisa kayak gitu, atau usaha terjadi ketika energi dipindahkan dari suatu sistem ke sistem yang lainnya. Nah, Ibu dalam hal ini lebih suka mendefinisikan usaha sebagai proses perubahan bentuk energi. Ya, jadi kalau setelah Ibu rangkum, sebetulnya usaha itu kalau kita, nah work ini kita simbolkan dengan simbol W ya, dari work. Nah, jadi usaha itu sebetulnya adalah perubahan bentuk energi. Jadi pada saat terjadi perubahan bentuk energi, nah maka dikatakan usaha. Nah di sini misalnya seseorang melakukan gaya sebesar F, kemudian si balok ini berpindah sejauh D ya, ini displacement perpindahannya. Nah maka kalau orang ini memberikan gaya ada perpindahan, maka orang tersebut dikatakan melakukan usaha. Sebesar apa sih usahanya ya? Sebesar di sini W sama dengan F dot D ya. Nah, dengan F dengan D itu adalah besaran vektor. Jadi F itu apa sih? F-nya force, gaya. Gayanya vektor kan ya. Kemudian di sini ada perkalian dot vektor, D-nya itu displacement atau perpindahan. Kalau perkalian dot vektor ya, kita mau cari W-nya, work-nya, itu besaran skalar itu sama dengan F dikalikan D dikalikan dengan cos theta. Ya, apaan tuh cos theta? Theta itu adalah sudut antara gaya dengan
perpindahannya ya. Jadi kalau untuk kasus yang ini gayanya arahnya kemana? Arah gayanya ke sebelah kanan. Kemudian perpindahannya kemana? Ke kanan juga ya. Jadi kalau kita gambarin ya, kita gambarin di sini. Nah, F-nya ke kanan, kemudian perpindahannya juga sama-sama ke kanan ya. Sorry. Nah, jadi perpindahannya juga sama-sama ke kanan. Nah, ini adalah perpindahannya D, atau biasa di buku-buku di D itu perpindahannya suka dibilangnya S ya. Nah, kita lihat sudut antara F dengan D itu kan berhimpit nih. Jadi F ke kanan, D juga ke kanan. Maka kalau gitu pada kasus di atas, tetanya itu sama dengan 0. Cos 0 itu sama dengan 1. Ya udah, berarti usaha sama dengan gaya dikalikan perpindahan gitu aja ya. Oke, di sini aman? Ada yang mau bertanya dulu? Aman, Bu. Aman ya, oke sip. Oke, Ibu clear dulu, kita pindah slide. Nah, sekarang gimana nih kalau kondisinya kayak gini ya? Jadi ada balok ditarik, misalnya dia punya koper atau apalah gitu ya, kemudian ditarik ke sebelah sana. Nah, gayanya membentuk sudut terhadap arah perpindahan. Jadi gayanya ke sana ya, perpindahannya ke sebelah kanan gitu. Jadi berapa nih usahanya kalau kayak gini ya? Nah, maka gaya yang menyebabkan benda berpindah ke kanan jangan kita ambil yang arahnya ke atas ya, yang arahnya menyerong ini jangan, tapi ambillah yang arahnya sejajar dengan arah perpindahan. Jadi kalau kayak gini kita tinggal gaya ini kan vektor nih ya, kita uraikan aja ke sumbu X dan sumbu Y. Kalau diuraikan ke arah sumbu X, maka gayanya tuh yang ini nantinya ya. Nah, yang ini kan. Jadi nanti gayanya sebesar apa nih? Gayanya sebesar W sama dengan, kita ambil yang ini, F-nya ya. F cos theta dikalikan D. Ya udah sama dengan yang tadi lagi, berarti F dikalikan D dikalikan cos theta ya. Jadi gaya yang menyebabkan benda berpindah ke kanan adalah yang F cos theta, bukan gaya yang ini, atau apalagi yang ini gitu ya. Berpindahnya ke kanan, ini gayanya ke atas kan nggak nyambung ya. Jadi yang menyebabkan benda berpindah adalah yang F cos theta. Atau kalau nggak mau repot-repot ya udah kita pakai FD cos theta gitu aja. Oke, kalau yang sebelah kanan itu yang tadi ya. Ini punten bukan cross tapi ini dot ya. Jadi work equal force ini bukan kali tapi seharusnya dot ya, harusnya dot, bukan perkalian vektor tapi perkalian dot yang ini nih ya, perkalian dot vektor. Nah, ini membuat konsekuensi, maka kayak gini ya, kita lihat. Nah, sekarang kalau gaya searah perpindahan ya, searah perpindahan, maka nanti usahanya tadi sebesar apa? Sebesar, nah, kalau untuk kasus yang ini ya, gaya searah sama arah perpindahan. Ini kursor Ibu kelihatan? Kelihatan. Katanya gayanya ke kanan, perpindahannya ke kanan. Kalau kayak gini ya udah, nantinya W sama dengan F kali D. Ya udah gitu aja ya. Karena cos theta-nya sama dengan 0 kan 1 nih. Nah, kalau gaya membentuk sudut terhadap arah perpindahan ya, maka di sini nantinya jadi gimana? W sama dengan F dikalikan D dikalikan cos theta ya, cos theta. Nah, kalau yang kayak gini gimana nih? Ya, gayanya ke atas, berpindahnya ke sebelah kanan ya. Jadi gayanya ke atas, saya pindahnya ke sana, kan kayak nggak nyambung gitu. Jadi D yang itu nggak mempengaruhi benda berpindah ke kanan. Maka kalau untuk kasus ini W sama dengan F dikalikan D dikalikan cos berapa derajat? 90. Ya, 90 derajat. Berapa cos 90 derajat? Cos 90 derajat itu sama dengan 0 gitu ya. Jadi di sini W-nya sama dengan 0.
Oke, kalau kasus yang ini ya, kasus yang sebelah sini, di sini nantinya jadi gimana ya? Sama lagi di sini W sama dengan F kalikan D dikalikan cos, tapi di sini sudutnya lebih dari 90 derajat nih gitu ya, ke sebelah sana ya. Jadi kalau kita proyeksi itu nanti arah gayanya tuh ke sebelah sini ya, ke sini. Jadi kalau kita proyeksi ke bawah, nah ke sebelah sini, ini proyeksinya. Jadi nanti seolah-olah gayanya tuh yang ini ya, gayanya tuh yang ini nih. Nah, arah gayanya ke sana. Jadi berpindahnya ke kanan, gayanya tuh ke kiri gitu. Nah, kalau yang ini nanti akan menghasilkan ini cos theta, sorry, ini cos. Nah, ini cos theta, tapi yang membikin nilainya itu jadi negatif ya. Negatif, kenapa negatif? Karena arah gayanya ke sebelah kiri ya, ke sebelah kiri. Ini cos theta-nya negatif. Ini pasti nanti nilainya negatif ya. Kalau yang ini udah jelas-jelas nih ya, gayanya ke sebelah kiri, perpindahannya ke kanan gitu ya. Jadi sebenarnya berpindah ke kanan tapi dikasih gaya yang kayak gini biasanya namanya gaya gesekan ya, kayak gitu gesekan ya. Jadi pindahnya ke kanan, nanti gayanya malah berlawanan arah dengan arah perpindahan. Nah, ini otomatis pasti nanti W-nya bernilai negatif. Jadi untuk nilai W ya usaha itu nilainya bisa positif, bisa 0 atau bisa negatif. Ya, kapan usaha bernilai positif? Kalau arah gaya searah dengan arah perpindahan. Kapan nih usahanya sama dengan 0? Ya, usaha sama dengan 0 itu bisa beberapa kemungkinan ya. Nah, ini misalnya tadi D, ini W sama dengan bisa sama dengan F, D, kemudian tadi apa? Cos theta. Jadi W sama dengan 0 itu bisa macam-macam kemungkinannya. Pertama bisa gayanya yang 0 atau gini, perpindahannya yang 0 ya. Kita udah ngedorong tembok nih, jangan dorong tembok nih, kayaknya kurang kerjaan ya. Misalnya dorong mobil ya, ada mobil mogok, truk gitu ya. Aduh gimana kita ini nih, kita bantuin, kita dorong, tapi ternyata truknya terlalu berat, kita nggak bisa dorong, nggak ada perpindahan. Maka walaupun dikasih gaya, tapi tidak ada perpindahan, ya usahanya sama dengan 0 gitu ya di sini. Atau misalnya gimana? Atau misalnya gayanya tegak lurus terhadap perpindahan. Kayak gini ya. Misalnya arah gayanya ke atas, berpindahnya ke sebelah kanan ya. Jadi kalau gitu gayanya usahanya sama dengan 0. Kapan usaha bernilai negatif? Kalau arah gaya berlawanan dengan arah perpindahan gitu ya. Oke, kita clear dulu ya, pindah sini. Oke, pindah. Nah, sekarang kita mau coba menghitung usaha dari grafik ya. Jadi yang kita bahas tadi adalah gaya yang diberikannya konstan gitu, gayanya konstan. Gimana kalau gayanya nggak konstan? Nah, untuk menghitung usaha dari grafik F terhadap X ya, ini kita perhatikan. Nah, di sini di X1 ke X2 itu gayanya konstan sebesar itu aja. Jadi gayanya nggak berubah sebesar itu aja ya. Maka usaha yang dilakukan oleh benda itu adalah luasan daerah di bawah kurva ya. Jadi luasan daerah di bawah kurva. Jadi kalau kita mau nyari usahanya, maka W itu sama dengan F ya. Berapa nih perpindahannya dari X2 dari X1 ke X2? Maka jadi berapa nih? Ini delta X gitu ya. F delta X. Jadi kalau delta X itu berarti X2 dikurangi X1 ya. Itu kan sama dengan yang ini ya. Jadi alasnya itu yang X2 kurangi X1 dikalikan tingginya, itu kan luasan di bawah kurva ya. Gimana sekarang kalau gayanya nggak konstan? Jadi kalau tadi kan konstan tuh ya, tetap segitu. Sekarang
gayanya asalnya besar, terus mengecil, terus membesar lagi. Ya udah, pokoknya usaha itu adalah luas daerah di bawah kurva. Kalau gini kita biasanya pakai integral. Nah, cuman untuk kelas 10 kita nggak integral dulu ya. Jadi kita biasanya sih gaya-gayanya tuh selalu konstan aja ya. Jadi untuk gaya yang konstan. Oke, berikutnya ini tentang hubungan usaha dengan perubahan energi ya. Nanti kita akan bahas kemudian. Jadi usaha itu tadi sudah Ibu bilang ya, usaha itu dapat diartikan sebagai perubahan bentuk energi. Bisa perubahannya berbentuk perubahan energi kinetik, bisa usaha itu adalah perubahan bentuk energi potensial gravitasi, juga bisa usaha itu adalah perubahan energi mekanik ya, bisa aja. Oke, itu nanti kita bahas pada pertemuan berikutnya aja ya. Sampai sini ada yang mau bertanya dulu? Ibu, Ya. mau tanya kalau nanti ada link YouTube-nya nggak, Bu? Oh iya, nanti sama Ibu dikasih link YouTube-nya ya. Ya, Bu. Makasih. Oke. Oke. Oke, sekarang kita coba latihan-latihan soalnya. Ini sebenarnya sudah Ibu buat ini tahun lalu, cuman pas Ibu baca lagi, pas Ibu lihat lagi, loh kok hurufnya kecil-kecil ya. Jadi ini Ibu perbesar ya. Oke, kita langsung aja kita ngebahas soal. Oke, massa benda A 3 kali massa B. Berarti diketahuinya apa nih? Massa A dan massa B. Ya, massa A dan massa B. Jadi di sini M A sama dengan berapa MB? 3 kali. Ya, 3 MB ya. Massa benda A sama dengan 3 massa benda B. Dan kelajuan benda A, kelajuan itu besar kecepatan ya. Kelajuan benda A setengah kali benda B. Ya udah kita masukin ke VA itu sama dengan setengah katanya ya, 1/2 VB ya. Nilai perbandingan energi kinetik benda A dengan benda B adalah titik-titik. Nah, gimana? Apa sih yang ditanyanya di soal ini adalah perbandingan energi kinetik. Energi kinetik A berbanding energi kinetik B itu nilainya berapa ya? Jadi kita kalau mau jawab pertanyaan harus tahu dulu diketahuinya apa nih, ditanyainnya apa gitu ya. Ya udah kita masukin aja perbandingannya ya. EK A banding EK B ya, sama dengan. Masih ingat ya, energi kinetik itu sama dengan apa? Setengah M V kuadrat. kuadrat. Nah, yang setengahnya kan sama nih ya, dimiliki oleh EKA sama EKB. Ya udah, jadi yang mempengaruhi energi kinetiknya pasti massa dengan kecepatannya. Kita bandingin ya, set. Nah, MA-nya berapa tadi MA-nya? Ini kan sama dengan gini ya. Jadi nantinya MA VA kuadrat, di sini berarti apa? MB VB kuadrat. Tadi yang setengahnya mana, Bu? Setengahnya dicoret ya, atas sama bawah kan sama ya. Jadi kalau mau ditulis semua tuh kayak gini, setengah gitu kan ya. Ini kan kita coret. Oke, jadi EK A per EK B sama dengan, masukin deh, MA-nya kita ubah jadi 3. ya 3 MB. MB-nya masukin ya. Sini per, nah VA-nya nih. VA-nya berapa? Setengah VB ya. Oke, Ibu tulis, nah setengah dikuadratin berapa? 1. 1/2 dikuadratkan. Kan ini kuadrat. Jadi 1/4 ya, 1/4. Jadi kita bisa bilang gini ya, 1/4 di sini VB dikuadratkan ya. Ini punyanya yang VA kuadrat. Oke, MB-nya tadi ada di bawah kan nih, MB kita tulis, terus ada apa di bawah? Ada VB kuadrat. Ya udah, MB dibagi ya. MB dibagi MB 1. VB kuadrat bagi VB kuadrat 1. Jadi perbandingannya berapa nih?
3:4. Jawabannya yang A gitu. Oke, soal pertama aman? Bisa ya? Aman, Bu. Aman, nah, sip. Oke, kalau aman kita pindah ya. Oke, berikutnya. Usaha yang dilakukan oleh suatu gaya terhadap benda sama dengan 0 apabila arah gaya dengan perpindahan benda membentuk sudut sebesar berapa derajat? Masih ingat nggak sama yang tadi? Jadi yang tadi itu gimana? Usaha yang dilakukan 90 derajat. berapa derajat? Oh iya, ini udah ada merahnya ya. Waduh, udah ada clue-nya nih. Udah ada clue-nya. Oke, jadi tadi usaha ya, itu kan sama dengan apa tadi? Sama dengan F, kemudian dikalikan gaya, dikalikan perpindahan, dikalikan cos theta. Dengan theta adalah sudut antara apa? Antara gaya dengan perpindahan ya. Jadi usaha bisa 0 kalau pertama gayanya 0 nih, atau perpindahannya yang 0, atau cos tetanya menyebabkan nilai sama dengan 0 gitu ya, nilai sama dengan 0. Nah, yang menyebabkan, nah kalau F-nya kan nggak 0 sekarang, perpindahannya kan nggak 0. Jadi sekarang berapa nih sudutnya? Karena kan tadi membentuk sudut berapa derajat gitu kan ya. Nah, jadi nanti cos theta sama dengan 0, maka tetanya berapa derajat? 90 derajat ya, jawabannya yang D. Jadi kalian tahu ya, berkali-kali kita misalnya pindah bahasan, baik bahasan kinematika, gerak parabola, gerak melingkar ya, dinamika partikel, kemudian usaha dan energi, semuanya perlu trigonometri ya, perlu besaran vektor. Jadi kalian minimal harus hafal sudut-sudut istimewanya, harus hafal ya. Jadi cos 0, kemudian 30, 45, 60, 90 itu diharapkan untuk sin dan cosnya itu hafal ya, karena selalu dipakai terus. Oke, kalau sudah kita pindah sini. Oke, berikutnya. Benda bermasa 10 kg. Berarti diketahuinya apa nih? Masa. Oke, massa ya. Berarti diketahui massa sama dengan 10 kg. Bergerak di atas permukaan yang datar dan licin tanpa gaya gesekan. Jika benda didorong dengan gaya 100 Newton, berarti yang 100 Newton itu apa? Usaha. Kita lihat sini gaya ya, dengan gaya 100 Newton. Jadi gaya itu tadi simbolnya apa? F, ya, F force ya, sama dengan 100 Newton. Membentuk sudut terhadap arah horizontal. Berarti yang sudut itu apa tadi? Theta. Theta, ya, theta sama dengan 60 derajat. Besar usaha jika perpindahan benda sejauh 5 meter. Berarti yang 5 meter itu apa? Jarak. Jarak ya. Tadi simbolnya apa? D ya. Bisa D, bisa S ya, 5 meter. Maka yang ditanyanya apa nih? Besar usaha ya. Berarti tanyanya W-nya berapa? Ya udah kita masukin aja deh, W sama dengan gaya dikali perpindahan dikalikan cos theta ya. Udah kita masukin aja. Berarti F-nya berapa? 100, D-nya 5. 5 cos 60 ya. Nah, udah kita masukin. Ini sama dengan berapa jadinya? 500 dikalikan cos 60 itu berapa? Setengah. Ya, setengah ya. Jadi sama dengan 250 Joule. Oke, jawabannya yang D ya. Nah, udah ada nih merah ya. Oke, sampai sini aman ya, aman? Maksa. Insya Allah. Insya Allah ya. Oke, sip. Kita pindah lagi yang ini soal terakhir. Sebuah benda masanya 3 kg bekerja gaya mendatar yang berubah. Jadi
pada ya sebetulnya pada sebuah benda dengan massa 3 kg bekerja gaya mendatar yang berubah terhadap jarak yang ditempuhnya. Jadi gayanya tuh nilainya nggak tetap ya. Pertama di sini dia gaya tersebut nilainya 0 ya. Jadi pada saat jaraknya 0 itu gayanya 0 gitu ya. Nah di sini gayanya terus membesar terus ke sini ya. Jadi ini teh ceritanya mah gini, grafiknya kayak gini. Nah, ini yang warna biru nih grafiknya. Nah, gitu ya. Sebelah sana. Jadi gayanya pertama 0, kemudian membesar, kemudian pada jarak 3 sampai 10 meter tuh gayanya tetap di 20 Newton. Jika arah gaya searah dengan perpindahannya, hitung usaha yang dilakukan hingga berpindah sejauh 7 meter. Nah, jadi kalau 7 meter kira-kira ada di mana? Kira-kira ada di sebelah sini ya. Misalnya ada di sinilah ini 7 meter gitu ya. 7 meter. Ya udah gimana tadi cara mencari usaha dari grafik? Sampai di sinilah ya kira-kira. Nah, jadi cara mencari usaha dari grafik adalah kita mencari luasan di bawah kurvanya ya. Ini berbentuk apa nih? Berbentuk Trapesium. trapesium. Berarti usaha sama dengan bisa segitiga yang sebelah sini dikalikan dengan yang persegi sebelah sini atau langsung aja rumus trapesium. Gimana rumus trapesium? Setengah dikalikan Tambah alas tambah ya jumlah atas sisi tambah bawah. sejajar. Jumlah sisi sejajar yang mana? Yang ini ya, yang atas sama yang bawah nih. Yang atasnya berapa? Dari sini ke sini. Nah, jumlah sisi sejajar. Nah, yang ini berapa? 7. Oh, 4. 4. Iya, betul. 7 dikurangi 3 ya. 7 dikurangi 3. Jadi jumlah sisi sejajar 4 ditambah yang bawahnya 7. 7. Kan ini dari sini sampai sini ya. Jadi jumlah sisi sejajar. Nah, yang bawahnya yang ini nih ya. Nah, gitu. 4 ditambah 7 dikalikan tingginya berapa nih tingginya? Dari sini ke sini? 20. Ya, 20 ya. Tingginya yang mana? Tingginya tuh yang ini. Nah, tingginya yang ini nih ya. Nah, yang ini tingginya. Jarak antara dua sisi sejajar tadi. Dikali 20. Ya udah masukin deh. W sama dengan setengah dikali berapa nih? 11. Dikali 11 ya, dikali 20. 20 dibagi 2, 10. Jadi berapa jawabannya? 110. 110 Joule. Oke, jawabannya yang A ya. Oke, kita cukupkan sampai di sini dulu sebelum Ibu akhiri Zoom-nya ini. Ada yang mau bertanya terlebih dahulu? Oh, yang ini apa ya? Oh, ini udah ada perubahan energi mekanik. Sampai sini ada yang mau bertanya dulu? Sampai sini masih aman? Ya Allah. Insya Allah aman ya. Oke, Ibu harapkan modul yang sudah Ibu berikan kemarin kalian bisa baca ya. Jadi nanti kalau ada yang tidak paham pada pertemuan Zoom berikutnya bisa kalian tanyakan ya di ruangan Zoom ini. Oke, kalau tidak ada yang bertanya, kita akhiri sampai di sini. Kita tutup dengan pembacaan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Kita tutup dengan doa akhir majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih banyak buat semua atensinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu.